Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Kurniana Bektiningsih MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus, dan yang terkasih rekan-rekan semua yang sama ingin memahami dan belajar pada mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ingrid dengan NIM 14014190028. Kita jumpa lagi pada video kali ini. Namun, di video kali ini kita akan membuat sebuah video yang berbeda daripada sebelumnya teman-teman. Nah, untuk itu pada video kali ini kita akan membahas 13 subtopik materi tentang anak berkebutuhan khusus. Adapun tujuan dari pembuatan video ini, yang pertama, Ingrid ingin memenuhi tugas akhir ujian semester pada mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus, dan tujuan kedua ialah di sini kita sebagai calon tenaga pendidik agar kita memiliki bayangan, agar kita memiliki pengetahuan untuk memberikan layanan yang baik kepada anak yang berkelainan berkebutuhan khusus. Untuk itu, mari kita simak video ini sampai selesai. Untuk pembahasan submateri yang pertama, kita akan mengetahui atau membahas terkait tentang hakikat anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini teman-teman, apakah kalian tahu apa itu hakikat anak berkebutuhan khusus? Nah, untuk hakikat anak berkebutuhan khusus ini, yang dimana tentunya anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang membutuhkan layanan khusus mereka yang memiliki keterbatasan atau hambatan dari segi fisik, mental, intelektual maupun sosial emosional. Nah, kondisi yang demikian itu baik secara langsung maupun tidak langsung yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan mereka teman-teman. Oleh sebab itu, layanan yang sesuai dengan kekhususannya ini sangat diperlakukan agar dapat menjalani kehidupannya yang secara wajar. Namun demikian, bukan berarti layanan yang diberikan selalu berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Gitu teman-teman. Yang selanjutnya kita akan membahas terkait ciri-ciri dan karakteristik anak berkebutuhan khusus. Nah teman-teman, apa saja nih ciri-ciri anak berkebutuhan khusus serta apa saja karakteristik dari anak berkebutuhan khusus? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Baik, langsung saja kita membahas terkait jenis-jenis dan karakteristik anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ialah anak autisme atau gangguan spektrum autisme. Karakteristiknya ini ditandai biasanya dengan reaksi intens terhadap suara atau cahaya, keterlambatan berbahasa, keterlambatan perkembangan, dan cenderung senang menyendiri. Untuk jenis yang kedua ialah ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder. Adalah salah satu gangguan mental yang paling umum yang menyerang anak-anak. Karakteristiknya ialah anak ini biasanya memiliki hambatan perkembangan otak yang dapat memengaruhi perhatian dan pengendalian diri, sehingga cenderung lebih sulit untuk menunggu, mendengarkan, atau mengikuti arah jika dibandingkan dengan anak seusianya, ya teman-temannya seperti itu. Untuk anak ADHD ini juga biasanya impulsif teman-teman, tidak mampu menjaga fokus, hiperaktif, terburu-buru, dan sering membuat kesalahan yang ceroboh. Untuk yang ketiga ialah jenis Down syndrome atau kelainan genetik yang terjadi ketika pembelahan sel, dipengaruhi oleh beberapa karakteristik nih teman-teman, yang dimana karakteristik fisik meliputi pendek, wajah rata-rata, terutama batang hidung, bentuk telinga dan tidak biasa atau kecil, kepala kecil, tangan lebar dan pendek dengan satu lipatan telapak tangan, kelopak mata miring ke atas. Nah teman-teman, terdapat juga jari-jari yang relatif pendek dan tangan serta kaki yang kecil, bintik-bintik putih kecil pada iris mata. Nah ini dan memiliki juga tinggi badan yang lebih pendek daripada anak-anak seusianya. Yang keempat adalah cerebral palsy. Cerebral palsy adalah gangguan perkembangan otak yang tidak normal. Karakteristiknya, gangguan ini
terdapat pada gerakan tubuh, fleksibilitas anggota badan, postur yang tidak biasa, gerakan yang tidak dilakukan, berjalan tidak stabil, atau beberapa kombinasi diri semuanya. Yang kelima ialah epilepsi. Karakteristiknya, anak dengan epilepsi ini biasanya rentan mengalami kejang berulang yang dapat mencakup gerakan penyetek yang tidak terkendali, kehilangan kesadaran atau ketekunan, dan ketekunannya ini tanpa alasan, teman-teman. Untuk jenis yang keenam ialah tunanetra. Karakteristiknya, anak tunanetra ini tentu dapat mengalami hambatan dan keterbatasan dalam kemampuan bergerak dan berinteraksi. Ciri anak ke-7 yaitu tunarungu. Anak tunarungu memiliki karakteristik umumnya mendengar percakapan dengan pendengaran pada jarak normal, memiliki kesulitan berbicara, dan perbendaharaan kata dan terbatas. Anak dengan kebutuhan khusus ini seperti membutuhkan alat bantu pendengaran, terapi berbicara, dan latihan artikulasi untuk membantukan belajar dan berinteraksi. Yang kedelapan ialah tunagrahita. Karakteristiknya dapat menyebabkan anak mengalami keterlambatan perkembangan dan kesulitan belajar dibandingkan dengan anak-anak lainnya. Yang kesembilan, jenis tunadaksa, yang dimana memiliki karakteristik anak ini dengan jenis kebutuhan khusus yang sangat mungkin mengalami gangguan psikologis karena kondisi fisik yang dialaminya seperti tidak memiliki rasa percaya diri dan tidak dapat beradaptasi pada lingkungan sosialnya. Jenis karakteristik dan anak yang ke-10 ialah tunalaras. Karakteristiknya memiliki gangguan makan, gangguan perilaku, dan gangguan tidur, mudah cemas atau khawatir tanpa alasan, tidak suka mengikuti aturan, suka mengganggu, membangkang, dan mudah marah. Nah, itu tadi 10 jenis-jenis anak berkebutuhan khusus, dan 10 karakteristik yang dimiliki dari setiap anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk sub materi yang ketiga yang akan kita bahas terkait tentang faktor-faktor anak berkebutuhan khusus serta apa saja hak anak berkebutuhan khusus. Nah, teman-teman, di sini saya ingin bertanya, apa saja faktor penyebab anak berkebutuhan khusus serta apa saja hak yang harus diperoleh anak berkebutuhan khusus? Untuk itu, mari kita simak penjelasan berikut ini. Langsung saja, untuk faktor penyebab anak berkebutuhan khusus ini terdapat 4 faktor penyebab ya teman-teman. Yang pertama warisan, yang kedua infeksi, yang ketiga keracunan, dan keempat trauma. Serta hak-hak anak berkebutuhan khusus ini yang tentunya setiap anak yang cacat fisik dan cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Materi pembahasan yang keempat tentang konsep layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Di sini ada yang tahu tidak apa saja konsep layanan anak berkebutuhan khusus? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Untuk konsep layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, tentunya dalam upaya ini ada upaya untuk melindungi hak anak secara formal dan legal. Dibentuklah United Nations International Children's Emergency Fund yang disebut UNICEF pada tahun 1946 yang merupakan badan internasional yang melindungi hak anak. Salah satu hal yang spesifik juga disepakati bahwa perkembangan kepribadian anak yang memiliki bakat khusus serta kemampuan mental dan fisik perlu mendapat perhatian dan pelayanan yang maksimal agar potensi anak berkembang secara optimal atau full potensional, dan juga hak-hak bagi anak yang memiliki keterbatasan perlu mendapat pelayanan secara optimal sesuai dengan kebutuhan anak. Selanjutnya, untuk materi submateri yang kelima ini terdapat pada model layanan inklusi. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas terkait model layanan inklusi. Ada yang tahu tidak apa itu model layanan inklusi dalam anak berkebutuhan khusus? Untuk itu, mari kita simak penjelasan berikut ini.
Model layanan pendidikan inklusi sendiri ini merupakan sebuah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Untuk materi yang keenam ini kita akan membahas terkait karakteristik anak berkebutuhan khusus, karakteristik anak berkelainan fisik, serta perkembangan kognitif dari kedua kelainan tersebut. Untuk itu, mari kita simak video ini untuk penjelasan lebih lanjut. Untuk karakteristik anak berkelainan khusus, yang pertama sulit komunikasi, kesulitan belajar, yang ketiga kelainan fisik, 4 emosional, 5 sulit menulis atau membaca, 6 tidak mengerti arah, 7 bersikap sesuai dengan kebiasaan, 8 senang meniru, 9 berbicara tanpa henti, 10 berteriak gugup, 11 sensitivitas tinggi, 12 iri pada orang lain, 13 trinjret, tanpa alasan, introvert, berperangsangka dan melukai diri sendiri. Karakteristik anak berkelainan fisik ini mengalami gangguan perilaku dan suka berkelahi, memukul, menyerang, merusak milik sendiri atau orang lain, melawan serta berbohong atau mencuri. Dalam pengembangan kognitif ini tentunya ada kreativitas anak, yaitu dalam proses perkembangan kognitif pastinya banyak hal yang harus ikut andil untuk menyukseskan proses tersebut. Bukan hanya dukungan dari orang tua, guru, lingkungan sekitar juga, namun juga dengan diri sendiri, salah satunya yaitu kesempatan panca indera. Panca indera seperti penglihatan, pendengaran, indera lainnya akan menerima banyak sekali stimulus dari luar yang nantinya akan diterima oleh anak. Pemersatan di dalam termasuk proses belajar, inilah yang membedakan antara anak normal dan anak berkebutuhan khusus. Kita akan membahas terkait karakteristik dan perkembangan kognitif anak berkelainan mental emosional. Untuk itu, mari kita simak penjelasan ini untuk pemahaman lebih lanjut. Karakteristik anak berkelainan mental emosional yaitu anak berkelainan mental yang dimana memiliki penyimpangan kemampuan berpikir secara kritis dan logis dalam menanggapi dunia sekitarnya. Kelainan pada aspek mental ini dapat menyebar ke dua arah, yaitu kelainan mental dalam arti lebih supernormal dan kelainan mental dalam arti kurang subnormal. Pengembangan kognitifnya ialah pengembangan potensi anak yang berkebutuhan khusus ini perlu pengarahan dan bimbingan dengan pendekatan yang berbeda, menyesuaikan proses perkembangan kognitif anak berkebutuhan khusus tersebut. Nah, untuk memahami perkembangan anak tersebut perlu pemahaman tentang aspek perkembangan abnormalitas seorang anak berkebutuhan khusus. Aspek tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama aspek fisik, yang kedua aspek sosial, serta yang ketiga aspek mental. Materi yang ke-8 yaitu karakteristik kelainan anak akademik. Untuk pemahaman selanjutnya, teman-teman harus menyimak video ini sampai selesai. Baik, langsung saja karakteristik anak berkelainan akademik. Di sini anak yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok seperti dikemukakan oleh Sutrana Tirnagoro pada tahun 1980, yaitu superior, gifted, dan jenius. Ketiga kelompok anak tersebut ini memiliki peringkat ketinggian intelijensi yang berbeda. Adapun perkembangan kognitifnya ialah hendaknya guru menerapkan metode yang cocok untuk anak didiknya sesuai dengan kelainan yang dialami dengan pertimbangkan karakteristik masing-masing anak. Orang tua dan guru harus memahami kekurangan anak berkebutuhan khusus sehingga dapat memotivasi anak agar dirinya dapat berkembang, dan orang tua hendaknya lebih perhatian kepada anak yang rajin mengecek perkembangan anak maupun memeriksa kesehatan anak. Untuk materi yang ke-9 ini kita akan membahas terkait dengan prinsip-prinsip anak berkebutuhan khusus. Untuk itu mari kita simak video ini sampai selesai dan penjelasannya ya. Untuk pengembangan prinsip-prinsip anak berkebutuhan khusus, tentunya ini dijadikan dasar dalam mendidik anak berkebutuhan khusus antara lain kasih sayang, layanan individual, kesiapan, keperagaan, motivasi, belajar, serta bekerja keras secara kelompok dengan memiliki keterampilan.
Materi yang ke-10 ini kita akan membahas terkait fasilitas anak berkebutuhan khusus. Untuk itu, mari kita simak video ini sampai selesai agar kita memiliki pemahaman dan ilmu terkait fasilitas yang dibutuhkan anak berkebutuhan khusus. Untuk fasilitas anak berkebutuhan khusus ini diberikan dalam jenis kebutuhan khususnya yang berkaitan langsung dengan jenis ketunaannya. Misalnya untuk anak tunadaksa ini mereka harus membutuhkan gedung yang tidak banyak berlantai, lebih diutamakan yang berlantai satu. Bila lebih dari satu lantai harus tersedia lift atau tangga miring yang dapat dilalui kursi roda. Tersedia ruang terapi yang mendukung kegiatan bina diri dan aksesibilitas bagi mereka. Kamar mandi dan WC dapat digunakan bagi mereka, kursi roda atau masuk, dan sebagainya. Walaupun beberapa fasilitas lain sama dengan anak normal, misalnya buku pelajaran, koleksi perpustakaan, dan sebagainya. Pada materi yang ke-11 ini terdapat layanan dan identifikasi anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar. Sebelum kita melanjutkan pemahaman, materi yang selanjutnya ialah layanan dan identifikasi anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar. Untuk penjelasan lebih lanjut, simak video ini sampai selesai. Layanan dan identifikasi pendidikan anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar perlu adanya penanganan khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus dengan memisahkannya di kelas khusus. Umumnya jumlah anak dalam kelas ini lebih sedikit dari kelas umum. Mengingat jumlah anaknya lebih sedikit, maka pembelajaran dalam kelas ini menjadi lebih individual dan khusus. Dengan konsep ini, anak berkebutuhan khusus ditempatkan dalam ruangan yang memungkinkan anak mendapatkan perilakuan khusus yang diatur dan direncanakan untuk individual. Aktivitas anak di dalamnya akan memungkinkan mereka untuk meningkatkan kemampuan mereka dengan lebih baik dibanding di kelas sebelumnya. Tujuannya pada saat itu adalah bahwa anak-anak berkebutuhan khusus yang dikelompokkan dalam kelas atau sekolah yang terpisah dapat mendapatkan penanganan dari guru dan metode penanganan yang khusus pula. Atas dasar tujuan tersebut, maka menjadi hal yang lumrah untuk memisahkan anak berkebutuhan khusus dari anak normal di kelas. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengembangan evaluasi pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Mari kita simak video ini untuk mendapatkan pemahaman dan informasi lebih lanjut. Pengembangan evaluasi pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar yaitu pengembangan pendidikan inklusif. Anak berkebutuhan khusus maupun anak biasa dapat saling berinteraksi secara wajar sesuai dengan tuntutan kehidupan sehari-hari di masyarakat, dan kebutuhan pendidikannya dapat terpenuhi sesuai dengan potensi masing-masing. Konsekuensinya, penyelenggaraan pendidikan ini adalah pihak sekolah dituntut melakukan berbagai perubahan mulai dari cara pandang, sikap sampai pada proses pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan individual. Tantangan dan pendidikan inklusif ini harus memiliki sistem layanan pendidikan yang memasyarakatkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah terdekat di kelas biasa bersamaan dengan teman-temannya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tindak lanjut pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Materi ini adalah materi terakhir, maka dari itu teman-teman simak penjelasan tersebut untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Tindak lanjut pembelajaran anak berkebutuhan khusus sebagai tindak lanjut dari kegiatan identifikasi anak berkelainan untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan yang sesuai, maka dilakukan tindak lanjut sebagai berikut. Yang pertama ialah melakukan asesmen, yang kedua ialah perencanaan pembelajaran, yang ketiga ialah pelaksanaan pembelajaran, serta yang keempat pemantauan kemajuan belajar dan evaluasi. Cukup sekian pemaparan terkait anak berkebutuhan khusus yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tujuan dari video ini agar kita sama-sama belajar bagaimana kita akan memiliki bekal di masa depan untuk memberikan layanan kepada anak berkebutuhan khusus. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.